warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para hujjah, para alim ulama, para ustaz serta ustazah, serta para kasepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Jihad, apa namanya? Al-Ikhwan. Oh iya, Al-Ikhwan. Maaf. Al-Jihad. Oh, Al-Jihad Tomang ya. Segenap yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh jajaran, semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat, panjang umur, serta senantiasa diberikan keberkahan sepanjang hidup, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu, masih dalam suasana Rabiul Awal, yang dimana saya temukan banyak di beberapa masjid yang mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, alangkah saya pikir lebih baik untuk kesempatan ini kita membahas bukan tentang kelahiran beliau, tapi ada korelasi dengan kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim." Wallahu a'lamu bi-muradihi ala dzalika. Iqtarabatis sa'ah, kiamat telah dekat. Wan syaqqal qamar, dan bulan akan terbelah. Kiamat sudah dekat. Wan syaqqal qamar, dan bulan akan terbelah. Kata-kata insyaqqal qamar di sini
menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat fi zamanil madhi. Suatu kalimat atau suatu kata yang menunjukkan kepada suatu peristiwa di zaman dahulu. Tetapi di sini dikatakan iqtarabatis sa'ah, sudah dekat hari kiamat itu. Kiamat sudah terjadi apa belum? Belum. Tetapi di sini menggunakan fi'il madhi, pembahasannya bukan lagi nahwu, pembahasannya bukan lagi ilmu sorof, tapi di sini menggunakan balaghah, ilmu balaghah yang mengupas. Kata Johar Maknun, wasiqatul madhi li'atin awwadu wa qallabu linukatin wa ansyadu. Wasiqatul madhi li'atin awwadu, fi'il madhi di sini yang digunakan untuk peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu bisa. Kenapa? Karena ini pasti terjadinya. Bukan hanya itu saja. Kita kalau lagi komat misalnya, lagi komat, ya, kita itu pasti melantunkan iqamah yang lafaznya adalah qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Betul? Itu kalau diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, qad qamatis sholat itu artinya sungguh sholat sudah dilaksanakan. Sungguh sholat sudah dilaksanakan, sudah didirikan, padahal belum. Maksud mu'adzin adalah qad qamatis sholat, ini sholatnya sudah dimulai. Begitu juga dengan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kiamat sudah dekat dan bulan nanti pasti akan terbelah. Betul? Di mana planet, seluruh benda-benda langit, semuanya akan bertumbukan. Sekarang mereka berputar, ada yang berotasi, ada yang berevolusi, berevolusi, tiada henti, teratur di alam raya ini. Ada planet itu namanya Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Titanus. Oh, nggak ada ya? Pluto, ya kan? Bumi yang kita tinggali saat ini, semuanya itu berputar. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berputar, semuanya berenang di jagat raya. Kita saja tidak merasakan. Nah, wan syaqqal qamar, nanti bulan itu akan terbelah. Tapi sekalipun misalnya ini kita berbicara tentang fi'il madhi insyaqqal qamar, apakah memang ada? Apakah dulu pernah terbelah? Pernah. Annal kuffara sa'alu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kaum kafir di zaman jahiliyah nih, di zaman jahiliyah mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kalau memang kamu betul seorang nabi, kalau betul kamu seorang rasul, coba buktikan kenabianmu itu." Mau minta apa? Saya minta, coba bulan itu bisa enggak terbelah. Begitu. Perlu diceritakan enggak nih? Oh, perlu ya. Kirain enggak perlu.
Baik Bapak Ibu sekalian, di sini diceritakan awal mulanya adalah anna Habib bin Malik kana malikan min mulukil jahiliyati fi Syam. Dulu di negeri Syam, di negeri Syria tuh, Syam itu wilayah Yordania, Libanon, ya kan? Mana lagi Palestina, mana lagi? Ya, pokoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 negara itu, termasuk Syria, itu masuk wilayah Syam. Sungguh sangat besar pada saat itu. Syam itu bahkan WTC-nya pada saat itu, World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Ya, ada seorang raja yang sangat terkenal, namanya Habib bin Malik. Habib bin Malik ini ternyata kenal dengan itu namanya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal, Pak? Abu Jahal, Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Jadi si bapak bodoh, Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal dengan raja ini nih sering koresponden, sering nulis surat, saling menjawab begitu. Yang dialognya antara lain mengatakan, hei raja, di Mekah nih ada seseorang yang namanya Muhammad. Dia itu mengaku seorang nabi, dia itu mengaku seorang rasul. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya sedikit demi sedikit itu banyak pengikutnya. Sedikit demi sedikit dia semakin banyak itu followernya. Wah, mendapatkan surat, mendapatkan informasi seperti itu, ini raja merasa apa? Merasa kebakaran jenggot. Padahal jenggot itu nggak pernah kebakaran. Dia merasa panas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya berangkat ke Mekah, ya, dengan diiringi isna asyara alfi farisin, diiringi oleh 12.000 penunggang kuda. Penunggang kuda. Kalau penunggang kuda berarti sama kudanya. 12.000 datang tuh, wa nazala bil Abtah, turunlah dia itu di daerah Abtah namanya, dekat Mekah. Tuh, seru, 12.000 tentara datang untuk mengawal siapa? Raja nih yang bernama Habib bin Malik. Abu Jahal dan reng-rengannya itu sudah menyiapkan apa? Sudah menyiapkan karpet. Oh, disambut dengan karpet merah. Ya. Dikasihkan hadiah ya, minal abid wal hilal. Permata, kalung permata tuh dikalungkan begitu dengan bunga-bunga, ya kan? Dikalungi bunga, sama lah zaman dulu juga seperti itu. Diberikan penghormatan. Saat adahu an yaminihi, duduklah dia, ya, siapa ini? Sang raja ini di sebelah kanan. Wa sa'alahu an Muhammadin, bertanya tentang Muhammad. Kalian sudah kumpul semuanya? Sudah. Saya mau nanya, coba yang namanya Muhammad mana? Saya Bani Hashim, kata Abu Jahal. Coba tanya saja Bani Hashim. Kata Bani Hashim, ya Tuan, begini, Muhammad pada saat ini nggak ada. Tapi ketahuilah wahai Tuan, na'rifuhu min sigarihi bil amanati wa sidqi bil qaul. Dia itu memang jujur,
dia itu selalu menjalankan amanah. Tetapi falamma balagha umruhu arba'ina sanatan, manakala umurnya sudah 40 tahun, begini dia itu, ja'ala yasubbu alihatina, mulailah dia mencaci maki apa itu dewa-dewa kami, wa yuzhiru dinan ghairu dinina, dan menampakkan agama yang bukan agama kita. Ini bahaya ini, Tuhan. Waqala Habib, kata sang raja, uhduru Muhammadan taw'an. Kalau begitu, hadirkan Muhammad di sini sekarang juga. Taw'an, kalau dia mau. Walau aba pakarhan, kalau seandainya dia tidak mau juga, seret dia ke sini. Wah, kejam nih. Namanya juga raja ya. Punya duit, punya harta, punya kekuasaan, dia berhak untuk ngomel itu. Murka dia. Walau apa pakarhan, kalau dia tidak mau juga untuk datang ke sini, seret, paksa. Faba'asu ilaihi rajulan, akhirnya ini Abu Jahal mengutus seorang utusan, ya, delegasi untuk mencari keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan oleh delegasi tersebut, akhraja Rasulullah, keluar tuh Rasulullah, ya, keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersama siapa? Bersama Abu Bakar dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bersama Siti Khadijah. Ini Abu Bakar dan Khadijah tahu seorang siapa ini, seorang raja dari Syam ini, penyembah berhala, seorang penganut paganis. Bahaya ini. Abu Bakar dan Khadijah menangis terseduh-seduh. Nakhafu alaika min syaqwati hadzal kafir, ay min qahrihi wa ghalabatihi wa ghadabihi. Ya Muhammad, kami takut ya Muhammad, nanti engkau dimarahi, nanti engkau disiksa, dilangini. Qala alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, la takhafa alayya, kalian berdua jangan takut. Fawwidhu amri ilallah, serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah Rasulullah merasa siap untuk berhadapan dengan raja dari Syria ini, dari Syam ini, itu Abu Bakar memberikan jubah berwarna merah. Oh, keren. Jubah berwarna merah dipakailah oleh Rasulullah. Bisa dibayangkan itu Bapak, Rasulullah kulitnya putih memakai jubah merah, kemudian dikasih apa? Dikasih sorban sama Abu Bakar. Sorban itu warnanya hitam, paduan putih, merah, hitam. Wah, kalau bahasa sini bukan, kalau bahasa Jepang ini namanya ngagenyai. Ngagenyai. Kalau bahasa apa itu? Bahasa Jepang. Beliau kulitnya putih, berbadan tegak, ya, sosok yang sangat berwibawa, memakai jubah merah, kemudian sorban hitam.
Ya, pada bisahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja hatta waqafa baina yaday habibin wa Abu Bakrin an yaminihi wa Khadijatun min khalfihi, sampai ke hadapan raja itu. Ya, falamma ra'an nabiyya alaihi salatu wassalam, itu pada saat sampai pintu itu raja itu langsung standing ovation, berdiri. Kedatangan Rasul itu berdiri. Kenapa? Ikraman lin Nabi alaihi salatu wassalam, menghormati. Wa nasabalahu kursiyan, kemudian dipersilakan duduk di kursi dari emas. Wa Khadijah tad'u, sementara Siti Khadijah radhiyallahu anha itu yang berada di belakang beliau itu melantunkan doa untuk suami tercinta. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatahu. Ya Allah, tolonglah suamiku ya Allah, lancarkanlah lidahnya ya Allah, agar ia diterima, agar ia tidak dilalimi, agar dia tidak dizalimi ya Allah. Awdih hujjatahu. Falamma jalasa baina yadayhi wan nuru yatala'la'u, ketika Rasulullah itu duduk di hadapan sang raja itu, wan nur yatala'la'u min wajhihi, itu cahaya itu bersinaran, cahaya itu berkilau. Apa itu? Wan nur yatala'la'u min wajhihi, wajahnya itu bersinar. Kalau bahasa sekarang, ngegenyai. Bahasa sekarang apa itu? Glowing. Sakata, pada diam akhirnya. Padahal tadinya ngotot itu raja. Mana yang namanya Muhammad setelah melihat sakata? Diam. Sementara yang hadir watapawalatul a'naq, manjang-manjangin leher. Tahu manjangin leher, Pak? Gini nih, manjangin leher. Mana yang namanya Muhammad, mana? Pada begitu tuh. Atau 12.000 orang yang hadir, itu baru pasukannya, belum lagi yang lain. Mana yang namanya Muhammad? Wih, keren. Oh, waqa'atil haibatul alam nas, muncul akhirnya apa itu rasa apa itu namanya, rasa bangga di hati banyak orang itu. Wih, hebat gitu. Tetapi meskipun begitu, ini raja ini tidak mau hilang gengsinya. Sang raja rofa habibun roksahu, dia mengangkat wajahnya, kemudian mengatakan, ya Muhammad, anta ta'lamu anna lil anbiya'i kullihim mu'jizatun. Muhammad, setiap nabi, setiap rasul itu pasti punya mu'jizat. Alaka mu'jizat? Kalau Anda punya enggak mu'jizat? Itu dengan kata lain apa? Meledek, kan? Dengan kata lain meledek. Muhammad, coba punya enggak lu? Punya enggak mujizat? Gitu. Cuman yang namanya Rasulullah yang begitu baik, khalqan wa khuluqan, bukan hanya penciptaannya beliau itu yang sempurna, tapi akhlaknya juga sempurna. Menjawab secara halus, maza turid, apa gerangan yang Anda inginkan wahai Tuhan? Padahal kalau misalnya nih si Indra yang jadi nabi, misalnya si Indra yang jadi nabi nih, saudara Indra misalnya jadi nabi,
Kalau ditanya, Indra, kamu punya mukjizat apa? Lu mau apa lo? Ya kan? Enteng gitu. Tapi Rasulullah dengan bahasa yang santun, madza turi? Apa gerangan yang Tuhan mau? Kata sang raja gini, uridu an taghib asy-syamsu wa yakhruju al-qamar wa yanzilu ila al-ardi wa yanshiqqu nisfaini wa yadkhulu tahta izari. Saya ingin ini matahari yang bersinar sangat terik ini coba tenggelamkan. Setelah tenggelam munculkan bulan. Setelah munculkan bulan, coba ditinggikan bulannya. Setelah ditinggikan bulannya, coba dijadikan purnama. Setelah dijadikan purnama, coba diturunkan. Setelah diturunkan, coba dibelah sampai dua. Setelah dibelah sampai dua, coba dimasukkan ke dalam bajumu, wahai Muhammad. Masukkan ke dalam bajumu. Kan luar biasa permintaannya. Coba masukkan ke dalam bajumu. Lalu setelah itu coba dikeluarkan lagi yang satu keluar ke sebelah di lengan sebelah kanan, yang satunya lagi keluar dari sebelah lengan sebelah kiri. Coba bisa tidak, wahai Muhammad? Setelah itu dia naik ke atas, kemudian menyatu lagi, kemudian bersyahadat di hadapanmu. Bersyahadat atau mengucapkan syahadat di hadapanmu. Oh begitu. Lalu kalau bisa ya Mas, usahakan untuk kembali lagi ke atas, ke langit, kemudian bersinar lagi, kemudian dia tenggelam, digantikan lagi oleh matahari, kemudian matahari itu bersinar lagi seperti sekarang ini. Jawaban Rasulullah SAW begini, kalau saya mampu untuk melakukan itu, apakah Anda beriman? Ya, saya beriman, kata raja. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah coba ungkap kira-kira apa yang saat ini saya pikirkan. Apa yang saya pikirkan? Antukhbironi bima fi qalbi. Coba yang terbersit di dalam hati saya itu apa? Baik. Pawasaba ayqoma Abu Jahal ilaihi. Oh, setelah ngomong begitu tuh, setelah sang raja itu ngomong begitu, apa itu? Coba belah itu bulan jadi dua, kemudian itu bisa masuk ke dalam pakaian. Ini Abu Jahal berdiri. Gitu dong. Aneh juga dari dulu pengen ngomong gitu tuh. Dari dulu pengen ngomong begitu. Keduluan. Keduluan. Kata Abu Jahal. Ahsanta ayyuhas sayyid laqad qulta wa ablanta. Fa kharaja alaihi salatu wassalam wa sa'ida ila jabali Abi Qubais wa shalla rak'ataini wa bassata yadahu yad'u rabbahu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan naik ke gunung Jabal Qubais. Gunung apa? Gunung Jabal Abu Qubais, udah gunung Jabal lagi. Ke gunung Abu Qubais yang apa? Abu Qubais, yang sekarang itu di istana itu, yang sekarang jadi istana raja tuh sekarang. Ya.
Wa sa'ida ila jabal Abi Qubais. Wa shalla rak'ataini, kemudian beliau sholat di 2 rakaat. Oh, Nabi masih sholat aja. Sholat 2 rakaat. Kita pengen apa? Doa aja. Sholat jarang. Ya? Rasulullah sholat 2 rakaat. Wa basata yadahu wa yad'u rabbahu. Beliau bentangkan tangannya seperti ini, kemudian berdoa, ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini tadi maksudnya tuh, ini kan PR yang sangat sulit kalau di mata manusia. Di mata Allah gampang. Panazala Jibril alaihi salatu wassalam wa ma'ahu 12 alfan minal malaikati wa bi aidihim rimah. Ternyata turun malaikat Jibril alaihi salam bersama 12.000 malaikat membawa tombak. Maqala, kemudian Jibril itu mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, inna allaha yuqri'uka salam. Ya Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan mengatakan begini, Habibi la takhaf la tahzan. Kekasihku, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa ana ma'aka haitsu ma kunta. Aku selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Qad sabata fi ilmi wa jara qada'i. Itu telah tetap di dalam ilmuku, dan apa yang tadi diucapkan itu jaropi qada'i fil azal, itu telah ada di dalam kodok dan kodarku. Fadhhab ilaihim, sekarang pergilah kepada mereka itu, waballighil hujjata, kemudian sampaikan hujjah, argumentasi, wa awdih sya'naka, jelaskan apa itu namanya kepribadianmu, wa bayyin risalata, jelaskan risalahmu. Ketahuilah wahai Muhammad, annallaha qad sakhkhara laka syamsa, Allah telah menundukkan matahari, menundukkan bulan, menundukkan malam dan siang, menundukkan semua planet-planet dan benda-benda langit. Wa anna li habibin bimalik bintan safiha. Kan ada satu rahasia lagi, ya kan? Permintaan apa tuh? Apa coba permintaan sang raja itu? Satu lagi apa? Oke. Coba apa coba yang terlintas, yang jadi bahan pikiran, beban hidupnya? Kalau harta mah enggak terhitung hartanya. Iya. Kayaknya gunung juga bisa dibeli. Gunung Monas bisa dibeli. Gunung Galunggung bisa dibeli. Kira-kira begitu. Cuman ada yang dia pikirkan, apa itu? Begini, Muhammad, itu si raja itu punya seorang putri, dan putrinya itu dia mengalami kelumpuhan, mengalami kelumpuhan, kedua matanya buta, kedua tangannya buntung Pak, jadi bukan buntung. Jadi tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Oh, seperti itu. Akhirnya apa? Turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibocori oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa qad izdada nuran wa sururan, tentu saja pada saat itu Rasulullah bahagia sekali.
wasabbatil malaikatu sufufan hatta waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat berbaris menyambut Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping makam Ibrahim. Pada saat itu hari sudah mulai sore. Tiba-tiba itu matahari langsung secepat itu dia berjalan sangat cepat, akhirnya tenggelam itu. Wa kana zalika waqta ghurubi syamsi faja'alati syamsu tarqudu raqdan hatta ghabat wasyadda zalam. Itu disaksikan oleh raja itu. Wah, ini kenapa tiba-tiba gelap? Setelah gelap, itu berganti bulan muncul. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangannya begini, menggunakan tangannya memberikan isyarat, menggerakkan tangannya sehingga bulan itu bergerak terus ke atas. Setelah ke atas dia menjadi apa? Menjadi bulan purnama. Kalau orang mau bilang bulan segede batok. Sudah menjadi purnama. Setelah itu sesuai dengan arahan Rasulullah dengan isyarat tangan beliau begini, akhirnya itu bulan menjadi turun. Apa yang kita lihat, bulan kan gede, tapi karena tingginya dia seperti kecil. Itu turun ke bawah, itu apa yang kita lihat di atas itu sama dengan yang dilihat pada saat itu. Akhirnya apa? Terbelah dia. Betul apa yang dikatakan yang dikatakan oleh raja, yang diinginkan oleh sang raja itu, Habib bin Malik. Apa katanya? Coba masukkan ke dalam tangan. Perlahan namun pasti itu bulan masuk ke dalam baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu keluar melalui lengan sebelah kanan, yang sebelahnya lagi keluar lengan sebelah kiri. Kemudian terbang lagi ini bulan ini, kemudian menyatu di atas kepala beliau, kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan itu apa? Setelah menyaksikan itu, dia melongo semuanya. Bahkan raja juga melongo. Kemudian apa nih? Summa ada ila sama'i qamaran munira. Kemudian dia itu si bulan ini naik ke atas, kemudian tenggelam, kemudian itu matahari muncul kama kanat awala marratin, seperti sedia kala, panas lagi, terik lagi. Summa qala Habibun. Kemudian si raja ini ngomong lagi, saya punya satu permintaan, satu lagi itu. Coba apa yang terbersit di dalam pikiran saya? Oh begini Tuan, bahwa Tuan ini seorang putri yang sangat cantik, tetapi apa itu? Kedua matanya buta, tidak punya kedua tangan, dan tidak punya kedua kaki. Ya, tetapi ya Tuhan, Inna
annallaha qad radda 'alaiha jawarihaha. Allah telah mengembalikan anggota tubuhnya kembali. Matanya sudah sembuh, kedua tangannya sudah ada utuh kembali, kedua kakinya juga sudah normal seperti sedia kala. Panahidha habibun qa'iman wa qala. Ini sang raja ini bangkit berdiri kemudian mengatakan, ya ahlan Makkah la kufra ba'dal iman wa la syakka ba'dal ikon. Wahai penduduk Mekah, tidak ada kekafiran setelah keimanan dan tidak ada keraguan setelah keyakinan. Saksikan wahai Muhammad, anni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini raja langsung masuk Islam. Kan punya banyak pengikut, punya follower. Berapa tadi? 12.000 pengikut, langsung masuk Islam semuanya. Pakola Abu Jahal, ini kan Abu Jahal nih, ya provokator, ngomong lagi dia Abu Jahal nih. Kenapa Abu Jahal itu tadi apa? Abu Jahal ngomong nih, Abu Jahal botol kan ya, udah bodoh tolol dia makanya, atau bodreksin ya, bodreknya udah bodoh toreknya. Pokoknya Abu Jahal ngomong, ayyuhas sayyid atu'minu bihadza sahir idh ra'aita sihrahu. Udah lihat sihir mah langsung katanya kesengsem. Gitu tuh kata-katanya tuh. Lihat sihir langsung kesengsem. Percaya sama tukang sihir. Kata Abu Jahal. Summa kharaja Habibun ila Syam musliman. Kemudian setelah itu sang raja itu balik lagi ke Syam. Wa dakhala qasrahu, masuk ke istana. Coba sebelum masuk ke istana, siapa yang pertama kali nyambut? Yang pertama kali nyambut ternyata putrinya. Bayangkan, yang itu selama bertahun-tahun duduk di atas ranjangnya, apa itu? Berbaring, ya kan? Berbaring begitu saja. Sekarang yang nyambut putrinya, Papa. Ini sang raja ini terkejut. Dede. Ya, akhirnya mereka berpelukan. Setelah berpelukan apa? Ini si putri ini mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kagetlah sang raja. Loh, ini Dede tahu dari mana? Oh iya dong, Dede kan mimpi semalam bertemu seorang laki-laki. Laki-laki itu ganteng sekali, penuh bercahaya. Kemudian mengatakan, hei, papamu sudah masuk Islam, sudah bersahadat. Kamu kalau bersahadat juga. Nanti Allah akan kembalikan nanti seluruh tubuh kamu, indera kamu, dan kedua tangan kamu, serta kedua kaki kamu. Akhirnya Dede ucapkan syahadat ketika itu. Diajari cara syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya setelah mendengar itu, sang raja merasa puas dan bertambah yakin. Alhamdulillah, waktunya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi masih ada sebetulnya ya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.